Kenapa? Karena Al-Quran kita ternyata juga punya nama lain Alkitab. Betul? Lah kalau kitab kita juga namanya Alkitab, terus kalau kita sebut kitab orang Alkitab gimana? Bisa bingung gitu ya nanti ya. Ada satu lagi yang begini Pak. Ini juga kitabnya orang Kristen nih. Ya. Tulisannya gini Pak. Kitab suci Injil. Kalau di Quran kita kan juga sering membacakan Injil kan, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus kalau ada kitab yang tulisannya Injil, nanti kan kita jadi bingung, apakah ini Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Betul nggak? Nah, nanti yang di sini juga ada istilah apa? Taurat. Ya, kita juga di Quran sering membaca Taurat, Zabur, Injil. Nanti di sini ada kitab namanya Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Nah, jadi kalau yang ingin saya sampaikan kepada Bapak di sini, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut di dalam Quran, itu adalah wahyu-wahyu yang disampaikan atau diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Alhamdulillah. Berarti kalau namanya wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu. Wahyu bentuknya gimana? Kalau kita ngopi gitu di kafe gitu ya, atau kita lagi menyendiri minum kopi gitu, kita dapatnya wahyu atau ilham Pak? Ilham. Kalau wahyu konotasinya ke Nabi gitu ya. Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh sang Nabi, ya kan? Yang langsung masuk dalam kolbu Nabi, tiba-tiba dia sudah tahu aja. Entah itu melalui mimpi, entah itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam gitu. Itu adalah penyampaian wahyu atau penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu itu disampaikan kepada suatu kaum atau bani tertentu, ya wahyu itu sudah tersampaikan. Apakah harus dalam bentuk buku seperti ini? Tidak. Jadi kalau kata kitab di dalam Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum tentu artinya harus berbentuk mushaf gitu ya. Yang namanya kitab di dalam bahasa Arab, apalagi konteksnya di dalam Quran, itu artinya kitab bisa berupa apa? Wahyu yang dibukukan, tetapi juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum atau bani tertentu. Ya. Contoh misalnya, kita lihat ayat di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam berkata membela ibunya ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di dalam buayan ibunya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah masih bayi terima buku dari langit jatuh gitu? Kan enggak gitu ya. Berarti ada sebuah hukum, ketetapan, perintah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel gitu. Itu maksudnya kitabnya. Pertanyaannya sekarang kan begini. Tadi ini kitabnya orang Kristen. Ini ada kitabnya orang Yahudi, Pak. Nah, kitab ini namanya kitab Tanakh. Tanakh itu tulisannya begini. Kok saya bukannya dari belakang? Karena memang ini ditulis dalam bahasa Ibrani yang sama-sama seperti bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri, gitu ya. Namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak. Ya. Nggak perlu Pak. Yang kedua, kitab Nevi'im atau Nabi-Nabi. Nevi, Nabi. Mirip ya, Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Ada kitab-kitab Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga namanya kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Tulisan nabi-nabi bisa, tulisan orang-orang soleh bisa. Ada kitab-kitab Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. Ketiga kelompok itu disebut Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini sudah ada. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini.
kitab ini memuat istilah-istilah yang kita sering dengar, Taurat, Zabur, gitu ya. Kalau kitabnya Kristen yang benar-benar punya Kristen, itu yang ini. Namanya Perjanjian Baru. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang dijadikan 2/3-nya kali ya. Nih, kalau bisa dilihat nih Pak. Ini ada indeks yang hitam, ini ada indeks yang merah nih. Indeks yang hitam itu asalnya dari sini. Punya orang Yahudi. Indeks yang merah ini punya kitab orang Kristen sendiri yang Perjanjian Baru gitu. Jadi kitabnya orang Yahudi ini disebut Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen yang ini disebut Perjanjian Baru. Ketika sudah jadi kitabnya orang Kristen, maknanya atau pemahamannya sama nggak Pak dengan kitabnya orang Yahudi yang ini? Berbeda Pak. Ya, karena apa? Karena kitab yang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi juga di antara abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oleh orang-orang Yahudi juga, Pak. Kok bisa? Bisa, karena memang daerah yang orang-orang Yahudi tempati, termasuk Palestina, Mesir, Persia, sampai ke Eropa, itu memang sedang berada di dalam era Helenisme. Ya. Era Helenisme itu adalah era atau sistem kepercayaan yang berasal dari Yunani, yang dibawa oleh Raja Alexander Agung ketika beliau menguasai daerah Mediteranian, gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, itu juga orang-orang Yahudi yang sebagian sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Sama mungkin dulu ketika Belanda menguasai dan menjajah Indonesia sekian ratus tahun, orang Indonesia juga pasti ada yang terpapar kan dengan budaya Belanda kan? Iya enggak? KUHP kita asalnya dari mana? Dari Belanda juga. Yaitu salah satu bentuk adopsi daripada budaya ketika menguasai atau menjajah bangsa tertentu. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah pegang kitab ini, punya kitab ini, tapi mereka juga berada di bawah budaya Helenisme. Izin minum dulu Pak sebenarnya. Nah, karena ada budaya Helenisme, di mana orang-orang Yunani itu percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi, di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah gitu, dan dewa-dewa itu bisa punya anak dari manusia gitu. Ada yang tahu Pak dewa Zeus? Enggak ada yang tahu? Hah? Kalau Hercules tahu Pak? Hercules itu anaknya dewa Zeus Pak gitu. Ya, kalau Hercules itu anaknya dewa Zeus, ibunya manusia, bapaknya dewa, ibunya manusia gitu. Nanti ada lagi dewa Perseus, gitu. Itu juga anaknya Zeus. Nanti ada lagi Dewi Helen, itu juga anaknya dewa Zeus. Ada lagi Hermes. Kalau ibu-ibu mungkin taunya Hermes itu merek tas gitu kali ya. Hermes juga anaknya dewa Zeus. Gitu. Sistem kepercayaan seperti itu sebagian diadopsi oleh Kristen. Di Kristen kan juga mereka mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan atau anak Allah tulisannya gitu ya. Saya nyebutnya Allah ya karena mereka tulisannya di sini nggak pakai tasdid Pak, jadi bacanya Allah. Kalau pakai tasdid baru Allah gitu Pak ya. Nah, mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah karena dilahirkan dari seorang perawan yang boleh dikatakan dijadikan hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus buat mereka kan juga Tuhan, gitu kan? Roh Kudus juga Tuhan selain daripada Bapa Tuhan Yang Maha Esa ini dengan Yesus dan Roh Kudus. Makanya mereka mengenal kepercayaan Trinitas. Jadi Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Gitu. Kira-kira paham apa? Oh, bingung. Lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, Pak. Hah? Cari bodrek aja Pak mendingan, Pak. Tapi gini, Pak. Saya mengajarkan atau mengatakan ini bukan dalam rangka kita untuk membenci orang Kristen, Pak ya. Bukan ya, Pak ya. Kita juga pasti masih bermuamalah dengan orang-orang Nasrani, Pak ya. Bukan berarti kita mengolok-olok loh. Bukan berarti saya mengajak Bapak untuk membenci, bukan.
Tetapi maksud saya, paham seperti itu yang mereka percayai, itu adalah paham-paham yang diambil dari penganut bangsa-bangsa sebelumnya, penganut-penganut agama misteri gitu Pak. Ya, kalau tadi ada Helenisme, nanti ada lagi paganisme, paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada dewa Zeus paling tinggi, di Romawi ada dewa Jupiter paling tinggi. Ya, dewa Jupiter juga bisa punya anak gitu. Cuman kalau dibandingkan dewa Zeus, dewa Jupiter tidak terlalu celamitan gitu Pak. Ya, yang celamitan tuh dewa Zeus anaknya sampai 100 gitu. Nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu Pak. Nah, tapi konsepnya tuh dipakai oleh Kristen, konsepnya. Jadi di dalam kitab mereka kan juga menceritakan Yesus yang apa namanya? Punya Tuhan tapi yang Tuhan paling tinggi, sedangkan Yesus tuh Tuhan manusia gitu. Ya kan? Konsepnya ada kemiripan gitu Pak. Kita di Islam juga begitu kan? Kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci, betul? Tetapi bedanya apa? Bedanya kan kita tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ gitu. Dengan Kristen gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa katakan begini. Ketika Allah SWT mengutus seorang nabi kepada sebuah kaum, otomatis kan nabi ini pasti dipersenjatai dengan kekuatan, ya kan? Entah kekuatan mukjizat yang diizinkan Allah SWT untuk apa? Untuk melebihi bangsa itu dong pasti ya. Nabi Musa alaihissalam dipersenjatai dengan tongkat yang bisa terjadi mukjizat, entah ular, entah membelah laut. Gitu. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan apa? Quran yang melebihi syairnya orang-orang Arab Quraisy pada saat itu. Ya. Jadi ketika ada kok seperti ada konsep yang sama di dalam Kristen, Yesusnya anak Tuhan, lahir dari perawan suci, kok Islam sama? Bedanya di dalam Islam kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Itu yang membedakan ya. Tetapi apakah semua Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ternyata tidak semua, Pak. Mayoritas memang iya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi ada kelompok Kristen yang menganggap Yesus hanya sebagai ciptaan. Ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Ya, satu pribadi, bukan tiga pribadi yang seperti Trinitas gitu. Nanti ada lagi Kristen yang menyembah Maria, ibunya Yesus sebagai Tuhan. Itu semua sudah dijawab, Pak, sama Quran. Semuanya sudah dijawab orang-orang yang model seperti itu. Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam dibantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya kan? Kristen yang menganggap bahwa Allah SWT itu satu dari tiga sudah dibantah di ayat 73. Nanti ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan dibantah di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nah, tapi Kristen yang menyembah Maria sekarang tuh sudah tidak ada, sudah punah. Mungkin diteruskan oleh kelompok yang feminisme, Pak. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu terang-terangan menyembah Maria. Nah, saya lanjutkan lagi. Kitabnya orang Yahudi yang sudah dijadikan bagian daripada kitab orang Kristen ini mempunyai makna yang berbeda atau ada konsep yang berbeda ya. Yaitu apa? Konsep ketuhanannya di dalam yang perjanjian lama ini dibandingkan dengan konsep ketuhanannya orang Kristen itu ternyata ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Juga menurut kitab orang Yahudi itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Mirip nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad Pak? Kok mirip ya? Ketika ada juga Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, mirip nggak Pak dengan lam yalid wa lam yulad? Mirip ya?
Jadi orang Yahudi juga tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia gitu. Nanti ada lagi ayat yang mengatakan bahwa langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti orang Yahudi juga percaya langit nggak cuma satu gitu. Kita juga memahami bahwa langit ada berapa Pak? 7 ya. Nanti dikatakan lagi Tuhan tidak berubah menurut kitab Yahudi. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tidak ada sesuatu apapun di bumi yang menyerupai Dia. Langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan tidak berubah, Pak. Maliaki 3 pasal 6. Nanti ada juga manusia tidak dapat memandang Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memandang Tuhan hidup gitu. Itu ada di Keluaran 33:20. Jadi banyak ayat-ayat di dalam kitabnya orang Kristen, khususnya yang Perjanjian Lama, tidak mengakui bahwa Tuhan itu jadi manusia gitu. Tapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru, yang tipis ini, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, tiba-tiba jadi Yesus. Ini yang berbeda, ya. Nanti di dalam kitabnya orang Yahudi juga, ini ada yang namanya konsep keselamatan, itu hanya perlu bertobat. Ya, kalau berdosa bertobat, seorang ayah tidak dapat menebus dosa anaknya, seorang anak tidak dapat menebus dosa ayahnya. Sama nggak Pak di Islam Pak? Sama ya. Kita berdosa, kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita tidak mengulangi perbuatan kita. Kita berbuat amal soleh, kita membantu anak yatim, kita membantu janda-janda. Betul Pak? Sama gitu ya? Ternyata di kitabnya orang Yahudi, ada ayat yang berbunyi begini Pak. Yesaya 1:16-18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Ya. Belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang-orang kejam. Ya. Usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kira-kira Pak, ini dengan logika sehat aja. Kalau ada ayat seperti itu, perlu nggak Pak kira-kira ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia gitu? Nggak perlu ya? Sepertinya nggak perlu. Jadi orang Yahudi juga tidak percaya ada orang yang perlu mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia gitu. Orang Yahudi ya. Loh Kristen kan juga Yahudi? Iya betul, Kristen Yahudi juga. Tapi Kristen Yahudi itu adalah Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme dan paganisme gitu ya. Nanti ada lagi di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini dikatakan bahwa seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Tiba-tiba di dalam kitabnya orang Kristen, keselamatannya begini Pak. Kalau kalian tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Kan beda, gitu ya. Beda kan? Nah, yang di Perjanjian Baru ini ajaran siapa gitu? Apakah ajaran Yesus? Ternyata bukan, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab yang bercerita tentang Yesus di dalam 4 kitab yang namanya Gospel, ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan kekristenan gitu, Pak. Yang diajarkan Yesus ternyata sama dengan yang diajarkan Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama. Ya, karena Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menyangka, kalian bangsa Israel, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti kalau begitu kan masih berlaku hukum Tauratnya pada zaman Yesus, ya. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang disebut atau ditulis oleh Paulus, pernah dengar Pak Paulus? Hah, pernah ya? Oh, roti. Oh.
Oh, kalau di sini terkenalnya roti Paulus, Pak ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen, tokoh yang dianggap menciptakan agama Kristen itu sebenarnya Paulus, bukan Yesus. Ya, menurut kalangan ahli-ahli perjanjian baru sendiri loh. Karena orang pertama yang disebut dengan Kristen itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di sebuah kota namanya Antiokh selama 1 tahun, baru mereka disebut orang Kristen. Yesusnya sendiri nggak pernah disebut Kristen. Murid-muridnya Yesus juga tidak pernah disebut Kristen. Ya, terlepas daripada cerita bahwa di sini Yesus dibunuh dan disalib, ya mati dan bangkit di hari ketiga. Terlepas daripada cerita itu, yang dianggap sebagai perkataan Yesus dalam perjanjian baru 4 gospel itu boleh dikatakan banyak sekali atau mayoritas sama dengan ajaran kita di dalam Islam. Bahkan sunahnya pun sama. Yesus doanya sujud, kita sujud. Yesus sunat di dalam Bible, umat Islam sunat laki-lakinya. Yesus puasa, kita puasa. Kalau Yesus di sini 40 hari, kita Ramadan 30 atau 29 hari, tambah Syawal udah 6 hari, ya. Udah deket-deket lah, tambah sedikit puasa Daud udah dapat 40 hari. Diceritakan juga Yesus di sini nggak pernah makan babi. Kita jelas, babi haram buat kita ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca, kita umat Islam ini boleh dikatakan kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible sebenarnya. Terlepas daripada cerita dia disalib ya. Kita umat Islam jelas, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi di luar daripada cerita itu, apa yang dilakukan Yesus di sini, itu sebenarnya yang kita lakukan. Berarti kalau begitu, bisa nggak dikatakan kita nih yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible? Cuman mungkin sunnahnya itu, sholatnya mungkin itu yang sudah disempurnakan ya di dalam syariat Islam dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata di dalam kitabnya orang Kristen ini masih ada ya, sisa-sisa kebenaran, masih ada sisa-sisa firman Tuhan, masih ada Pak. Tetapi kita juga sudah tidak perlu gitu untuk mengimani kitab ini. Ya, karena apa? Karena sudah ada Quran, sudah ada sunnah, ya sudah ada tuntunan gitu daripada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan agama yang sudah kita boleh katakan agama yang paripurna gitu lah. Nah, ya. Inti daripada yang saya sampaikan di sini adalah bahwa kita mengetahui kalau yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu apakah ini dan ini. Nah, ini yang penting juga nih, ya. Karena saya juga cukup prihatin kalau teman-teman kita, bahkan ada ustadz-ustadz kita yang menyebut kitab ini sebagai sebutan Injil. Bukan, ini bukan Injil yang dimaksud Quran gitu. Sekarang saya akan masuk dari sisi sejarahnya, ya. Dan saya membawa argumen atau membawa literasi asalnya bukan dari orang-orang Islam. Asalnya malah dari sarjana-sarjana mereka sendiri. Nah, jadi kitabnya orang Yahudi ini yang disebut dengan Tanakh ini disusun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup abad keberapa? Abad 14, 13 sebelum Masehi. Jarak ke sini 1000 tahun kurang lebih. Bagaimana mungkin Nabi Musa yang menulis? Tidak mungkin ya. Orang Yahudi memang masih punya tradisi sampai mungkin di abad ke-8, 9 mereka beranggapan bahwa yang menulis 5 kitab Musa itu Nabi Musa sendiri. Tetapi setelah abad-abad 15, 16, 17, setelah ilmu kritik teks daripada Bible itu berkembang dengan pesat, timbul teori gitu, bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang 5 kitab Musa tadi itu, ternyata sumber kisahnya berasal dari 4 mazhab. Waduh, pakai istilah mazhab gitu. Kayak Islam aja pakai mazhab. Kalau saya nggak ngomong mazhab, nanti bapak-bapak bingung lagi. Jadi, orang Yahudi sendiri juga punya sekolah-sekolah gitu lah. Sekolah-sekolah di antara mereka sendiri, ketika mereka sedang dibuang ke Babilonia, ya, karena mereka pernah dikuasai oleh Babilonia,
ketika itu mereka punya beberapa sekolah yang merupakan 4 sumber kisah yang masuk ke dalam kitab ini gitu. Kitab 5, kitab Musa gitu. Ya. Jadi kalau ada 4 sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa, ini akan terjadi banyak kisah-kisah yang berulang. Ada yang 2 kali disebut doublets, ada yang 3 kali disebut triplets, dan otomatis banyak terjadi kontradiksi. Kalau dalam satu kitab ada satu kontradiksi, bisa nggak Pak disebut kitab suci, Pak? Nggak bisa. Kontradiksi, Pak ya. Saya belum bicara ayat yang tidak asli nih, Pak. Nanti saya tunjukkan, Pak. Nah, jadi karena ini sudah jelas ditulis bukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga tidak ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam yang berjarak 500 tahun dengan ini, maka ini bukan Taurat dan Zabur yang disebut oleh Quran. Kitabnya orang Kristen yang ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, ini juga ternyata tidak ditulis oleh yang disebut dengan Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Ya, 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri dari kalangan Kristen, dikatakan bahwa ini kitab-kitab yang anonim gitu. Tidak ada nama penulisnya. Tidak ada ayat-ayat yang mengatakan aku bernama Matius, aku bernama Markus, Lukas, atau Yohanes menulis kitab-kitab ini untuk siapa gitu, tidak ada. 4 kitab ini ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sampai 95 Masehi. Jadi jaraknya kira-kira 30 sampai 35 tahun ditulisnya. Kurang lebih 30 sampai 35 tahun juga setelah Yesus diangkat gitu. 30 tahun. Nih. Kalau Quran kita jadi mushaf setelah Nabi wafat berapa tahun? Pak, Quran kita. Utsman itu berarti sudah melewati Abu Bakar 2 tahun, sudah melewati Umar bin Khattab 10 tahun. Utsman sendiri 13 tahun. Cuman di tahun keberapanya memang tidak disebutkan. Berarti sudah melewati kira-kira minimal 15 sampai 20 tahun. Gitu, Pak. Benar begitu, Pak? Insya Allah. Benar, Pak. Tapi ada yang lebih dekat lagi, ya. Kalau zaman sahabat Utsman bin Affan mengkodifikasi ulang Quran, itu hanya karena banyak umat Islam yang membacakan ayat Quran dengan dialek yang berbeda-beda, Pak. Tapi yang pertama kali itu zaman sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, Pak, tidak sampai 2 tahun, Pak, mushaf Quran sudah jadi. Tidak sampai 2 tahun. Jadi artinya apa? Orang-orang yang menulis, orang-orang yang menyusun, orang-orang yang menghafalkan, itu adalah orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan narasumber. Orang-orang yang pernah istilahnya perang bareng Nabi, jalan bareng Nabi, safar bareng Nabi, bahkan istilahnya pernah ngopi bareng Nabi gitu. Nah, kalau ini orang-orang yang nulis ini, orang-orang yang tidak berada di Palestina, orang-orang yang berbahasa berbeda dengan narasumber, ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu, Pak. Loh, itu bisa dipastikan. Yang memastikan malah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri gitu. Bukan dari kalangan umat Islam yang mengatakan itu. Karena apa? Karena sarjana-sarjana perjanjian baru berani mengatakan yang menulis 4 kitab gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pertama apa? Bukan saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya. Jadi dari 4 gospel, ternyata sumbernya juga yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Markus menyadur dari tulisan Homer. Ada yang pernah dengar Homer, Pak? Belum. Penulis Yunani. Yang menulis kisah tentang kota Trojan. Pernah dengar, Pak? Trojan? Kalau Trojan baru tahu ya. Yang nulis namanya Homer, Pak. Kisah Trojan itu ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Bayangin, hampir 1000 tahun. Yang tadi Markus ternyata menyadur dari tulisannya Homer. Yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes dia menyadur dari Euripides, nama penulisnya. Yang bercerita tentang Odysseus, anaknya dewa Zeus.
Yang tadi di sini, Markus menyadur tulisan Homer bercerita tentang Odyssey, seorang raja dari kerajaan Iliad yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Nah terus gimana ceritanya gitu? Kitab-kitab ini kok pada sadur-saduran tuh gimana ceritanya? Gitu. Ya, yang ini dua nyadur ini nyadur yang lain, ini nyadur yang lain. Jadi memang zaman dulu orang itu memang bisa menulis dengan beberapa metode gitu. Kalau dia membaca kitab orang, terus dia menggunakan narasi kitab orang itu, tapi dia ganti nama orangnya, dia ganti nama tempatnya, itu namanya metode penulisan mimesis, Pak.